Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dan kini Anda menyaksikan segmen spesial Zona Cuan. Prospek pembiayaan kendaraan listrik di Indonesia dinilai masih menjanjikan pada tahun ini dan berpotensi menjadi penopang pertumbuhan industri multi-finance. PT CIMB Niaga Auto Finance atau Shinaf menyebut optimisme ini didorong oleh semakin beragamnya pilihan kendaraan listrik di pasar, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transportasi ramah lingkungan. Permintaan kendaraan listrik juga tercermin dari data Gaikindo, di mana penjualan kendaraan listrik nasional pada 2025 melonjak 141% dari 43.000 unit menjadi 104.000 unit. Meski prospeknya positif, Shinaf mengaku masih ada sejumlah tantangan seperti kenaikan harga kendaraan akibat penghapusan insentif pajak serta nilai jual kembali yang masih rendah. Selain itu, kendaraan listrik juga belum sepenuhnya menjadi produk mass market. Dari sisi kinerja, penyaluran pembiayaan kendaraan ramah lingkungan mencapai 303 miliar rupiah di Februari 2026, naik dari 149 miliar rupiah di Januari. Untuk mendorong pertumbuhan, Shinaf akan memperkuat kerjasama dengan dealer dan agen pemegang merek. Sementara itu, OJK mencatat pembiayaan kendaraan listrik multi-finance mencapai 21,05 triliun rupiah per Januari 2026 atau tumbuh 39,13% secara tahunan. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring meningkatnya adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Di tengah peluang dan tantangan yang ada, bagaimana strategi pelaku industri pembiayaan menangkap pasar kendaraan listrik? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance, Ristiawan Suherman. Pak Haris, apa kabar? Selamat datang di Mbak Aneka, studio selamat sore. TV. Pemirsa, selamat sore juga. Mungkin ini ya, minal aidin faidin, maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin, meskipun sudah sedikit lewat ya. Betul. Oke Pak Haris, kalau kita lihat subsidi untuk mobil EV ini kan sebenarnya sudah berakhir di Januari. Betul. Untuk PPN-nya sendiri berakhir di Maret 2026 ini. Apakah sudah terlihat dari permintaan mobil EV di pasar saat ini? Ya, kalau kita melihat fenomenanya mungkin agak berbeda, walaupun insentif banyak diberhentikan oleh pemerintah, salah satunya adalah terkait dengan PPNBM dan mungkin PPN di bulan Maret ini. Tapi kalau kita lihat pergerakan penjualan mobil listrik itu cenderung lebih menguat, Mbak Aneke. Ya, jadi kalau kita ambil tadi sumber datanya dari perusahaan pembiayaan lah. Perusahaan pembiayaan itu realisasi kredit di tahun 2025 berbanding dengan 2024 itu hanya menguat kecil sekali, hanya 2,87%. Itu realisasi kredit. Tetapi kalau kita lihat realisasi kredit di EV-nya saja, disbursement pencairan kredit untuk segmen EV-nya aja meningkatnya 62,93%. Di tahun 2025 bisa dibandingkan dengan 2024, ya sekitar 12,3 triliun. Lalu kita zoom in lagi ke datanya Gaikindo. Datanya Gaikindo kalau total kendaraan itu kan terkoreksi. Ya, jadi 833.000 unit itu di tahun 2025 terkoreksi. Ya, jadi minus 6,49%. Tapi kalau kita zoom in data wholesales-nya untuk EV-nya sendiri meningkat 97,93% di tahun 2025. Sekarang potretnya apa sih yang terjadi di tahun 2026 ini kalau kita potret sampai dengan Februari ya, dengan berbagai macam yang ada. Oh, apakah pemberhentian stimulus pajak PPNBM itu akan memperkecil? Datanya sih tidak berbicara seperti itu. Kalau kita lihat datanya wholesale di periode Januari dan Februari
itu total 23.711 unit atau meningkat 207%. Wholesale-nya Gaikindo. Kita zoom in lagi datanya APPI, itu terkait dengan bagaimana industri mempunyai appetite untuk memberikan pencairan ke mobil listrik. Datanya Januari dan Februari 2026, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan merealisasikan kredit 1.732 miliar rupiah untuk segmen kendaraan EV. Itu berarti meningkat 63,15%. Untuk Sinaf sendiri gambarannya seperti apa? Hampir linear kalau kita lihat. CIMB Niaga Finance, kalau kita lihat realisasi tahun 2025 untuk segmen EV saja di luar hybrid itu meningkat 113% dibandingkan dengan 2024, yaitu sekitar 1,1 triliun, 1,2 triliun lah hampir. Lalu kita potret lagi bagaimana sih pergerakan di bulan Januari dan Februari. Year to date 2026 apakah melemah ataupun menguat? Kita lihat angkanya lebih kuat dibandingkan 2013. Hampir sama lah, 113%. Wah, ini menarik ya Pak Aris. Apakah jangan-jangan memang insentif ini sebenarnya tidak terlalu diperlukan oleh segmen EV ini? Mungkin kalau saya melihat memang ada eskalasi geopolitik yang mengakibatkan masyarakat berpikir lagi untuk kembali lagi ke mobil ICE. Ya, misalnya mungkin yang sekarang ini. Kalau yang Januari mungkin gara-gara akan di stop 2026, jadi mereka akhirnya melakukan transaksi di akhir tahun. Sehingga tercarry over. Nah, kalau saya lihat fenomenanya di Februari dan Maret, eskalasi geopolitik yang berdampak terhadap harga minyak dunia itu menjadi salah satu trigger. Karena misalnya harga minyak dunia sekarang udah di atas $100 per barel, dan kemungkinan banyak sekali yang meramalkan akan naik lagi sampai 200 dan lain-lain, itu men-trigger masyarakat untuk melihat bahwa yang paling efisien sekarang ini listrik. Karena ketergantungannya kan sangat kecil. PLTU kita backbone-nya Indonesia kan sampai dengan 67%. Dari PLTU kita punya cadangan coal yang cukup lumayan banyak, dan itu mungkin bisa menahan gerak harga minyak khususnya bensin. Saya sih melihatnya adalah ada sentimen itu yang menggerakkan masyarakat untuk tetap membeli moda transportasi yang listrik. Artinya kalaupun di Maret ini insentif PPN-nya juga dicabut, ini sebenarnya dampaknya di bulan April mungkin tidak akan terlalu terasa juga. Feeling saya tidak, karena kalau kita refer ke Sinaf sendiri, pengajuan mobil listrik sekarang itu dominan. Di Sinaf sendiri pengajuan setiap bulan kendaraan listrik berbandingkan dengan kendaraan baru, totalnya itu sudah hampir masuk ke 60 sampai dengan 70%. Jadi dominasinya masih cukup lumayan kuat di kendaraan listrik, dan ini mungkin seiring dengan setiap tahun infrastruktur pemerintah itu digenjot terus. Apalagi mungkin Pak Prabowo sudah membicarakan bahwa untuk subsidi swasembada minyak misalnya kalau tidak bisa ganti ke listrik gitu. Jadi ganti ke listrik, di listrik kita punya coal cukup lumayan banyak. Saya sih melihatnya adalah masyarakat lebih melihat itu efisiensi, dan ini cukup lumayan tidak terpengaruh dengan harga minyak dunia sekarang ini. Ditambah lagi kayak ganjil genap di Jakarta masih tetap diberlakukan, itu insentif cukup menarik. Baik, tapi ini kan harga mobil listrik juga cukup beragam. Betul. Ya Pak Aris. Kalau kita bisa nggak sih zoom lagi untuk lihat datanya, ini sebenarnya di pasar mana nih yang melakukan pembelanjaan cukup signifikan begitu. Bahkan tadi kalau dibandingkan dengan tahun lalu sampai berapa tadi 97% kenaikannya? Iya. Nah kalau saya sih melihatnya adalah kalau kita lihat datanya Gaikindo dari sisi unitnya penjualannya cukup lumayan signifikan, tetapi dari APPI pembiayaannya tidak sesignifikan data Gaikindo. Ini kan unit, ini amount. Nah kalau saya ngelihat kemungkinan terbanyak adalah bahwa unit-unit yang ditransaksikan adalah unit yang middle low, dari 300 juta ke bawah. Kita tahu bahwa banyak sekali sekarang ini yang unit-unit yang memang dengan harga di bawah 200 juta. Di bawah 300 juta lah. Salah satunya adalah BYD mengeluarkan berbagai macam produk yang memang harganya sangat terjangkau. Dari secara unit memang lebih banyak. Dan saya kalau di zoom in lagi segmen mana sih? Saya bisa jamin bahwa segmen yang mendorong penjualannya ini lebih tinggi adalah segmen menengah ke bawah.
Ya bukan menengah ke bawah dari segmen income, tapi kendaraannya di bawah 300 juta atau 400 juta. Di bawah 300 juta ini akhirnya menopang pertumbuhan penjualan dari kendaraan listrik begitu ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Zona Cuan. Kita ini Anda masih menyaksikan Zona Cuan dan masih bersama kami Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance Ristiawan Suherman. Ya Pak Aris, tadi kita sudah bicara bagaimana insentif ini ternyata tidak terlalu signifikan mempengaruhi penjualan dari mobil listrik di Indonesia. Minimal hingga dengan periode ini ya. Iya, minimal hingga tadi Februari ya datanya ya, Februari 2026. Tapi bagaimana dengan untuk di pasar second marketnya? Apakah mobil listrik ini juga masih memiliki harga yang bagus di pasar tersebut? Ya, nah ini tantangan memang. Tantangan mobil listrik salah satunya adalah infrastruktur untuk mobil listrik ini. Salah satunya adalah market untuk secondary market yang belum terbentuk. Nah ini memang tantangan. Tetapi kalau kita lihat memang karakter pembeli mobil listrik itu memang bukan masyarakat yang mempunyai satu mobil. Ini bukan first car. Ya, pembelinya tuh kebanyakan ataupun pengajuan kreditnya itu segmen nasabah dengan secondary car atau mobil ketiga, mobil second car, third car, dan lain-lain. Jadi memang transaksi penjualan mobil listrik itu tidak sebanyak mobilnya ICE. Jadi kalau saya sih melihat tidak terlalu khawatir, saya juga pengguna mobil listrik salah satunya. Memang tidak untuk berpikir untuk dijual. Berpikiran sementara ini adalah lebih efisien, ya minimal kalau harga listriknya lebih murah daripada harga bensin, minimal biaya perawatannya lebih efisien daripada bensin karena nggak ada oli, nggak ada segala macam. Nah itu yang dilihat oleh masyarakat sekarang ini. Baik, artinya dalam kondisi sekarang udah ada gambaran belum sih Pak Aris kira-kira kapan nih mobil ICE mungkin seluruhnya bisa digantikan oleh EV? Kalau berapa tahun lagi gitu? Kalau saya sih lihat kemampuan Indonesia sekarang ini adalah mampu. Kan yang paling mahal itu adalah baterai. Kita punya nikel, tapi memang transformasi bagaimana pabrikan kita mengolah sesuatu yang sangat canggih itu kan belum. Jadi pada saat Indonesia udah bisa bikin baterainya sendiri, ya, dan kita bisa memproduksi ataupun bekerja sama dengan produsen dari luar, disitulah kita siap. Mungkin kalau menurut saya sekitar 5-10 tahun ke depan udah kebentuk. 5-10 tahun lagi? Ini kan bukan waktu yang sangat panjang begitu ya, ini sangat singkat sekali kalau dibandingkan dengan seperti apa masyarakat menggunakan ICE selama ini. Ya. Apalagi kan dengan arahan dari Pak Prabowo kalau saya lihat, jadi arahan dari Presiden sendiri, mempercepat perubahan moda transportasi pemerintah apapun itu terhadap listrik, karena memang kita punya nikel, kita punya batu bara gitu. Sekarang ini dua itu yang paling signifikan kan. Mobil listriknya dari apa? PLTU, uap gitu kan. Uap adalah batu bara. 66% kita punya listrik itu disuplai dari batu bara. Lalu dari mobil listrik yang paling signifikan adalah baterai. Kita punya nikel di sana. Jadi sebetulnya dua ekosistemnya ini sudah menopang kita untuk bisa benar-benar lepas dari mobil ICE dan ketergantungan terhadap minyak ya. Baik, tapi kan kalau kita lihat saat ini mungkin memang yang membeli mobil EV itu sudah punya mobil ICE sebelumnya begitu, artinya tidak ada niatan untuk menjual. Tapi kan seiring dengan berjalannya waktu, apalagi kalau sudah semakin banyak yang menggunakan EV, artinya kultur mengganti mobil setiap 5 tahun ini juga mungkin akan berganti ke mobil EV juga begitu. Dan di saat itu terjadi nanti seperti apa secondary market akan menyikapi hal ini, apalagi kalau harganya masih belum bisa sama seperti harga mobil second mobil ICE. Seiring dengan infrastrukturnya yang lebih siap, menurut saya market itu akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi kalau saya lihat keseriusan pemerintah untuk mendorong mobil listrik, salah satunya adalah ketersediaan SPKLU. Kita lihat lonjakannya dari tahun 2021 hanya mempunyai 240 saja, 240 unit. Di tahun 2026 kita udah punya 4.769 SPKLU. Titik lokasinya itu 2022 kita cuma punya 238. Sekarang titik lokasinya udah 3.000, menjelang 3.100. Jadi kalau saya lihat memang keseriusan pemerintah untuk mendorong
pergantian moda transportasi ke yang listrik, ramah lingkungan itu cukup serius. Dan ini sebentar lagi akan diikuti nih. Showroom udah melihat kalau memang SPKLU nanti akan didorong lebih lagi, mulai dari bisnismen penjual mobil bekas melihat segmen dan demand-nya ada, supply-nya akan mengikuti kalau menurut saya. Tapi pertumbuhan SPKLU sejauh ini apakah sudah sesuai dengan ekspektasi? Sesuai dengan ekspektasi saya kira dengan hampir 300 juta masyarakat yang di pulau-pulau memang belum. Jadi masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Tapi karena segmennya juga memang sekarang itu kalau kita mau penetrasi ya kota-kota besar. Jakarta, Bandung, Surabaya, gitu. Kota-kota besar penopang. Nah itu yang harus memang masuk. Dan kalau saya lihat mobil itu cepat sekali pertumbuhannya. Bahkan sekarang sudah masuk double digit. Market share dari total penjualan kendaraan Gaikindo itu udah cepat sekali untuk mobil ya. Tapi untuk 2 roda masih belum. 2 roda masih di bawah 1%. Tapi kalau roda 4 itu udah double digit, udah masuk 13-14%. Baik, kita kembali ke data general tadi ya Pak Aris. Ya. Kalau tadi Pak Aris sampaikan sebenarnya pertumbuhannya itu tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan tahun 2024. Ya. Tapi untuk EV-nya justru tinggi. Signifikan, betul. Artinya untuk pertumbuhan mobil AS ini sangat-sangat melemah. Kalau kita lihat datanya, memang datanya terjadi seperti itu. Jadi penjualannya kita itu 833.000 di tahun 2025 kemarin. Dalam 2 tahun berturut-turut kan declining terus. Ya, nah yang meningkat ya hanya mobil listrik. Berarti apa? Memang ada stagnasi dari segmen-segmen pembeli mobil ICE. Nah ini juga ada korelasinya dengan daya beli masyarakat. Karena mobil listrik itu yang beli mobil listrik, kalau saya melihat dari profil orang-orangnya tadi, itu adalah mobil kedua, mobil ketiga, berarti segmen nasabahnya menengah ke atas. Meskipun ada yang 300 juta ke bawah? Meskipun ada, tapi yang membelinya itu segmennya menengah ke atas. Karena itu mobil kedua, mobil ketiga gitu kan. Atau mungkin untuk prestis, dia ada di rumahnya charging kendaraan, mobil listrik gitu. Oh ini udah jadi simbol ya sekarang? Udah jadi simbol salah satunya, nah itu fenomena ya. Dan kalau saya sih melihat yang terkena dampak 2025 itu kan daya beli dari segmen masyarakat menengah ke bawah. Nah inilah yang terkena. Jadi orang-orang yang first buyer kendaraan tadinya lebih banyak, sekarang kedampak. LCGC pasti terdampak. Kebetulan mobil listrik segmennya menengah ke atas. Itu yang men-trigger salah satunya kenapa di tahun 2025 meningkat. Dan sekarang apalagi ditambah dengan bukan rumor lagi ya, cuman Indonesia melalui Pak Purbaya kan akan menjanjikan tidak ada kenaikan sampai dengan akhir tahun ya. Tapi kekhawatiran masyarakat terkait dengan peningkatan harga bensin itu akhirnya juga mempercepat untuk beralih ke mobil listrik. Nah ini menarik ya, tadi Faris bilang daya beli masyarakat yang mungkin menengah bawah ini terdampak karena buktinya mungkin tidak melakukan pembelian di otomotif begitu. Ya. Tapi kalau kita lihat dari data pajak, ini kan justru naiknya signifikan sekali loh Faris begitu. Jadi menjadi pertanyaan nih, daya beli masyarakat yang mana nih, apakah benar-benar terdampak atau memang terjadi perubahan prioritas saja sebenarnya? Betul. Saya juga memang di tahun 2020 kan isu mengenai daya beli dan daya bayar itu kan cukup lumayan tinggi. Tapi kalau kita lihat indikatornya pertumbuhan ekonomi masih positif-positif saja gitu kan. Pembelian retail juga masih positif saja. Tapi kalau saya melihat dari perusahaan pembiayaan memang transaksi untuk kendaraan yang LCGC itu berkurang. Dan kalau untuk perusahaan pembiayaan biasanya ada korelasinya daya beli dengan daya bayar. Nah itu terlihat dengan pertumbuhan ataupun peningkatan non-performing financing untuk perusahaan-perusahaan pembiayaan. Termasuk di CIMB Niaga Finance. Kita melihat. Artinya NPF naik saat ini? 2025 naik, tapi sekarang ini sudah mulai tertahan. Mudah-mudahan dampak geopolitik tidak akan ada trickle down efeknya ke yang lebih besar di Indonesia. Naiknya ini di segmen yang mana Pak Aris? Segmen yang menengah ke bawah memang. Jadi kalau di Sinaf sendiri, segmen-segmen pembiayaan kendaraan di bawah 200 juta yang tadinya mereka bisa bertahan di tahun 2025 seiringnya waktu agak sedikit goyang nih. Kenaikannya berapa sih Pak Aris kalau boleh tahu? Kalau kita lihat di industri, kalau saya sendiri kenaikannya hampir sekitar 80 basis point. Cukup lumayan tinggi ya.
Tapi kalau di industri sekitar 2,6, tapi itu juga karena ada hapus buku yang cukup lumayan besar. Ini karena kondisi geopolitik tidak sih Pak Aris, kalau menurut Pak Aris? Apakah kita butuh, kan kalau waktu COVID kan ada restrukturisasi Betul. tuh dari OJK Betul. begitu, bisa diberlakukan untuk orang-orang yang terdampak gitu. Menurut Pak Aris saat ini udah butuh belum? Apalagi NPF-nya udah jelas-jelas naik. Ya, kalau saya sih melihat belum. Ini adalah masih efek dari COVID itu selesai tahun 2022, lalu restrukturisasi diberhentikan 2024 oleh OJK, ada serangan 2022 Rusia ke Ukraine gitu kan. Jadi domino efeknya itu masih ada nih, ada berbagai macam hal. Tapi untuk melakukan restrukturisasi lagi besar-besaran seperti COVID, saya rasa belum sampai ke sana. Hanya mungkin insentif-insentif pemerintah untuk memberikan stimulus penjualan kendaraan itu perlu kalau menurut saya. Dulu kan ada PPN buat semua. Saya sih melihat mungkin pemerintah harus mulai memikirkan itu lagi. Karena mungkin pertumbuhan ekonomi salah satu penopangnya adalah penjualan kendaraan salah satunya. Karena itu cukup lumayan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik, di sisa waktu yang ada ini di sepanjang 2026 kan kita sudah lewat momen lebaran begitu. Lalu momen apa lagi yang diharapkan dari Sinaf juga mungkin yang kira-kira ini bisa menjadi motor penggerak penjualan dari otomotif? Ya, kalau kita lihat momen-momen besar sebetulnya satu lebaran, yang kedua biasa tahun baru lah gitu kan. Tetapi di tengah-tengah itu kita berharap bahwa ada banyak peluncuran kendaraan-kendaraan baru dari produsen-produsen luar supaya variasi produknya akan semakin beragam. Itu satu. Yang kedua yang kita harapkan memang pemerintah mengeluarkan stimulus kembali yang memotivasi masyarakat untuk merubah moda transportasinya lah. Karena memang mau tidak mau perusahaan pembiayaan itu bisnis terbesarnya adalah multiguna. Sekitar di atas 50%, 60%-an multiguna, dan multiguna itu penopangnya adalah pembiayaan kendaraan. Jadi memang sangat linear pada saat penjualan Gaikindo meningkat, perusahaan pembiayaan pasti akan terkerek naik. Tapi pada saat penjualan kendaraan roda 4 atau roda 2 menurun, pasti perusahaan pembiayaan akan terkena dampak. Karena memang 80%, 70% penjualan kendaraan roda 2 dan roda 4 itu ditopang oleh pembiayaan. Begitu banget. Insentif untuk PPN untuk otomotif begitu ya. Semoga menjadi pertimbangan juga untuk pemerintah. Karena kalau di transportasi kan ini udah ada kemarin, ada konferensi persnya juga, kita harapkan mungkin dalam waktu dekat mungkin ada untuk otomotif. Mudah-mudahan. Baik, sekali lagi terima kasih Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance Ristiawan Suherman sudah bersama kami. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Dan inilah dialog Zona Cuan, kita kembali ke Nusantara Business Hour. Bisnis bukan sekedar tentang keuntungan, tetapi juga membangun nilai, menciptakan dampak, dan bertumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Saya Maria Aneke.